Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustadz ustazah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing ya bersama ya berkaitan tentang apa namanya inovasi ya wakaf ya untuk yayasan pendidikan. Baik, kita segera mulai saja. Ya, oke, sebentar ya. Oke, baik ya Bapak Ibu, saya langsung share screen aja. Oke ya. Baik, acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute ya. Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan dalam dalam rangka kita melakukan proses edukasi dan upaya kita untuk meningkatkan literasi wakaf di Indonesia. Nah, kantor pusat Wakaf Mulia Institute ada di Komplek Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat, dan kantor operasionalnya ada di Jalan Imogiri Timur, kilometer 8,5 Demangan Kopen, ya, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Nah, misi dari Wakaf Mulia Institute adalah kita ingin melakukan syiar, ya, syiar wakaf baik online maupun offline. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi, ya, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membumikan wakaf. Kemudian kita juga melakukan fundraising, yaitu membantu masyarakat yang ingin berwakaf disalurkan melalui nazir resmi Wakaf Mulia. Kemudian kita juga mengembangkan pelatihan, ya, mengkonsep ya program-program pelatihan yang harapannya ini bisa mengoptimalisasi wakaf. Berikutnya kita juga membangun komunitas, di antaranya komunitas pejuang wakaf. Kita punya visi melahirkan 1 juta pejuang wakaf, di mana cirinya adalah mereka berwakaf dan mereka ikut mensyiarkan wakaf. Kemudian dari sisi organisasi kita ingin mensupport ya pengembangan lembaga-lembaga pendidikan, kemasyarakatan, lembaga sosial untuk optimalisasi ya wakafnya ya agar melahirkan lembaga-lembaga yang mandiri secara finansial. Ini misi dari Wakaf Mulia Institute. Berikutnya visinya apa? Menjadi lembaga terdepan dalam melakukan syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Secara khusus untuk dunia pendidikan, kita ingin mensupport 1.000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial, kemudian bisa meningkatkan income tenaga pendidik dengan standar layak zakat, kemudian terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan bisa memberikan paling tidak 1 juta paket beasiswa kepada anak negeri. Nah ini ya impian kita, harapan kita bersama. Baik, Wakaf Mulia sendiri sudah menjadi lembaga yang resmi menjadi nazir ya wakaf uang ya dengan nomor registrasi 3300308. Pengurusnya juga sudah memiliki sertifikat kompetensi nazir ya dan juga sudah menjadi asesor ya sertifikasi nazir. Nah, kita memiliki 4 program strategis. Yang pertama adalah Wakaf Mulia Institute yang bergerak di bidang edukasi dan literasi wakaf. Ada Wakaf Mulia Nazir, ini upayanya adalah optimalisasi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran harta manfaat harta benda wakaf. Kemudian komunitas ya, kita membangun komunitas ya, tadi pejuang wakaf ya. Kemudian kita juga apa namanya? Program di PT Wakaf Mulia Internasional. Ya, ini fokusnya adalah untuk menjadi wadah ya bisnis-bisnis berbasis syariah yang tujuannya adalah untuk membangun kemandirian lembaga dan memberikan kemanfaatan bagi umat. Ya. Kemudian kita simak testimoni berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini izinkan saya Nur Huda, Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia, menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi
Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di wakaf. Yang terakhir saya mau katakan, saat ini ketiga pengurusnya pun sedang mengikuti asesor kompetensi. Dengan izin Allah mudah-mudahan akan mendapatkan juga izin untuk menjadi asesor kompetensi. Jangan ragukan lagi, berwakaf, wakaf mulia tempatnya. Jangan lupa yang ingin mengurus nazir pun bisa berhubungan dengan wakaf mulia. Terima kasih, sehat selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dengan ini menyatakan atau mengucapkan sukses berkah buat teman-teman di Wakaf Mulia Institute, dan kami yakin atau BWI yakin bahwa melalui perjuangan teman-teman di Wakaf Mulia Institute akan lahir para wakif yang hebat, nazir-nazir yang profesional, sehingga WMI bisa menjadi satu bagian yang akan mengembalikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Sekali lagi selamat dan sukses buat Wakaf Mulia Institute. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian tentang profil Wakaf Mulia Institute. Nah, berikutnya, ketika kita bicara inovasi ya dalam dunia perwakafan, maka kita bicara dulu berkaitan tentang The Miracle of Wakaf atau keajaiban dari wakaf itu. Nah, apa di antaranya keajaiban wakaf itu adalah solusi kita memperoleh kebajikan yang sempurna. Kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bil alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kebajikan yang sempurna? Kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa kebajikan yang sempurna itu tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mewakafkan ya sebagian harta yang paling kita cintai. Makanya tidak heran ketika turun surat Ali Imran ayat 92 ini, maka berbondong-bondonglah para sahabat mewakafkan harta yang paling dicintainya. Di antaranya sahabat Abu Talha mewakafkan kebunnya, Bairuha. Di antaranya juga sahabat Umar bin Khattab yang mewakafkan kebunnya atau tanahnya di Khaybar. Yang kemudian juga ini menjadi landasan hukum wakaf. Rasulullah bersabda, wahai Umar, bila engkau suka, kau tahan pokoknya tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dimakan, dan juga tidak diwariskan. Ya, nah artinya di masa para sahabat wakaf itu sudah menjadi lifestyle, gaya hidup ya para sahabat Rasulullah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bagian dari The Miracle of Wakaf adalah wakaf ini adalah solusi kita meraih pahala mengalir. Ya, dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, jika seorang meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh. Nah, para ulama mengatakan sedekah jariah itulah yang disebut dengan nama wakaf. Inilah the miracle of wakaf, bahwa ada satu amalan yang kita kerjakan di dunia, tapi kita akan mendapatkan pahalanya terus akan mengalir. Ya, baik kita di dunia maupun ketika kita mungkin sudah meninggal atau apa istilahnya sampai nanti akhirat ya Bapak Ibu sekalian ya, sampai hari kiamat dan seterusnya. Artinya, Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, inilah the miracle of wakaf. Ada satu instrumen yang ini ya bisa menjadi salah satu ya amalan andalan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf itu solusi segala problematika umat. Apapun masalah umat kita, solusinya adalah wakaf. Ya, seperti dikisahkan di mana Rasulullah masih hidup, di Madinah dalam keadaan keringan, hanya ada satu sumur yang mengalir, yaitu sumur Romah. Ya, dan kaum muslimin untuk mendapatkan air di sumur ini harus membeli dengan harga yang mahal. Maka disampaikanlah hal ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan siapa yang menyambut ini tidak lain adalah sahabat Utsman bin Affan yang kemudian membebaskan sumur itu
Ya, sumur Raumah ini senilai 38.000 dirham, dan kemudian di samping-samping sumur ini dibangunlah ya kebun korma, dan hasil dari kebun korma ini ya setengahnya dibagikan fakir miskin, setengahnya disimpan, dan ini dilakukan terus-menerus sehingga aset wakaf itu semakin lama semakin berkembang. Terkumpullah dana yang sangat besar, dibeli tanah di Madinah, kemudian didirikan hotel, dan hotelnya disebut dengan nama Hotel Utsman bin Affan. Dan hasil dari hotelnya itu juga luar biasanya, setengahnya Bapak Ibu sekalian dibagikan, setengahnya dikumpulkan lagi. Dan itu terus berkembang. Dan Masya Allah, sampai kapan dia akan berkembang? Bisa jadi sampai hari kiamat. Itulah the miracle of wakaf. Bagaimana wakaf, ya Bapak Ibu sekalian, ini memberikan solusi problematika umat, tidak hanya di masa itu, tapi di masa-masa yang akan datang, bahkan sampai hari kiamat. Nah, itulah the miracle of wakaf. Berikutnya, bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf ini solusi pengembangan dunia pendidikan. Di masa kejayaan Islam, ya Bapak Ibu sekalian, setiap dirikan lembaga pendidikan, maka dirikan juga lembaga-lembaga wakaf. Ini diinisiasi oleh Khalifah Al-Ma'mun, yang merupakan individu pertama yang mengemukakan ide pembentukan lembaga-lembaga wakaf atau badan-badan wakaf untuk dunia pendidikan. Nah, salah satu contoh yang bisa kita rasakan ya, manfaatnya sampai sekarang ya sudah 1080 tahun, itu tidak lain Al-Azhar Mesir. Nah, ya. Kita simak Al-Azhar Mesir. Sahabat dermawan, wakaf pendidikan merupakan salah satu jenis wakaf yang sudah berjalan sejak lama. Salah satu lembaga pendidikan dengan wakaf yang hingga saat ini terus menunjukkan kemegahannya adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini pada awal pembangunannya merupakan sebuah masjid yang dibangun pada masa Khalifah Al-Aziz dengan dana wakaf atas instruksi para penguasa Mesir pada tahun 970 Masehi. Khalifah Al-Aziz Azhar yang wafat pada tahun 996 Masehi salah satu contoh wakif pada saat itu. Beliau mewakafkan hartanya untuk membiayai penginapan 35 orang pelajar Al-Azhar yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang lemah. Keberjalanan wakaf ini terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya hingga saat ini. Dengan harta wakaf itulah lembaga itu dapat terus berkembang. Pada tahun 1986 misalnya, tercatat dana tunai sebesar 147 juta pon Mesir atau setara dengan 110 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk 6.154 orang staf akademiknya. Pengelolaan Masjid Al-Azhar sekarang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir. Banyak tokoh penting dalam dunia Islam yang memiliki alma mater Universitas Al-Azhar, misalnya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, dan Syekh Ahmad Yasin. Ulama Indonesia pun juga banyak yang menuntut ilmu di sana, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Profesor Hurai Shihab, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dan masih banyak lagi. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Al-Azhar ini juga bagian dari The Miracle of Wakaf. Ya, pemerintahan Mesir suatu saat ya pernah ya Bapak Ibu sekalian defisit anggaran. Dan siapa yang membantu defisit anggaran pemerintahan Mesir saat itu tidak lain adalah Al-Azhar. Dan satu hal yang bagian dari The Miracle of Wakaf Bapak Ibu sekalian dari Al-Azhar. Ya, kampus Al-Azhar ini umurnya sudah 1082 tahun. Ya. Memiliki 8.000 sekolah dan memiliki 2 juta pelajar, dan luar biasanya ya dia bisa memberikan beasiswa 500.000 mahasiswa. Masya Allah ya Bapak Ibu ya bisa kita bayangkan ya bagaimana sebuah lembaga ya Bapak Ibu sekalian dengan umur yang sudah ribuan tahun ya tetap eksis ya Bapak Ibu, bahkan memberikan beasiswa tuh 500.000 ya, nggak main-main. Jadi inilah yang kemudian menjadi impian kita bersama ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana suatu saat nanti ya kalau tadi Wakaf Mulia punya impian ya ingin mensupport 1.000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial, artinya kita ingin melahirkan 1.000 yayasan yang kualitasnya seperti Al-Azhar Mesir ini.
yang harapannya ini udah ya, itu udah jelas nanti mesti Indonesia akan sejahtera ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin kontribusi Indonesia sejahtera, kita besarkan yayasan kita ya Bapak Ibu sekalian dengan konsep Al-Azhar Mesir. Nah, itu udah rumusnya ya Bapak Ibu. Karena apa? Di masa kejayaan Islam ya, wakaf itu motor penggerak ekonomi. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Itulah the miracle of wakaf ya Bapak Ibu. Kemudian ya konsep wakaf ini ya ditiru ya Bapak Ibu atau digunakan juga oleh kampus-kampus besar di luar sana ya. Ada Harvard University, endowment fund-nya 40 miliar dolar. Nah, yang kalau dirupiahkan kurang lebih 600 triliun. Nah, jadi satu lembaga itu asetnya ya dengan endowment fund-nya atau dana wakaf abadinya itu 600 triliun. Nah, ini juga menjadi impian kita bersama bagaimana nanti setiap lembaga kita ya dana wakaf abadinya itu kurang lebih 600 triliun. Nah, endowment fund. Nah, inilah yang kemudian kalau istilahnya menjadi solusi ya Bapak Ibu kita melahirkan lembaga yang mandiri secara finansial. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kemudian kita lihat detail ya apa itu pengertian wakaf. Ya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan manusia syariah. Kemudian apa saja unsur wakaf ya Bapak Ibu? Seperti kita ketahui ada namanya wakif, ya ini orang yang berwakaf. Berikutnya mauquf alaih. Mauquf alaih penerima manfaat wakaf. Nah, yang luar biasanya penerima manfaat wakaf, ya Bapak Ibu, ini sangat luas. Bisa untuk keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan hal mubah lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan undang-undang berlaku. Dan artinya, kalau bicara konteks dunia pendidikan, maka mauquf alaih dari pengembangan wakaf di dunia pendidikan itu adalah ya dunia pendidikan itu sendiri, sekolah itu sendiri. Ya, kira-kira. Makanya seperti Al-Azhar Mesir itu output ya dari kontribusinya terhadap umat itu adalah beasiswa. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Output ya terhadap kontribusi umat itu beasiswa. Nah, makanya luar biasa ya pengembangan ya bisa 5.000 8.000 sekolah ya Bapak Ibu. Muridnya 2 juta. Ya, gitu ya. Masya Allah ya Bapak Ibu. Inilah kekuatan dari wakaf itu. Nah, makanya wakaf ini ya menjadi solusi bagi kemandirian finansial lembaga kita. Nazir, pengelola harta benda wakaf. Mauquf, harta benda wakaf itu sendiri. Sirah, ikrar wakaf. Dan jangka waktunya. Bisa abadi, bisa sementara atau temporer. Nah, berikutnya, ini juga perlu kita pahami bahwa ya wakaf itu sangat luas, harta benda wakaf itu. Tidak identik dengan TBK ya selama ini yang dipersepsikan masyarakat. Apa itu TBK? Tanah, bangunan, kuburan. Padahal sebenarnya sangat luas. Ada harta benda yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun, ya, dan harta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Ada juga harta benda yang bergerak, misalnya apa? Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Nah, kalau kita lihat harta benda wakaf ini sangat luas ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada juga harta bukan harta benda wakaf. Wakaf itu juga ada namanya hak guna ya, hak guna ini ya, manfaat kira-kira gitu. Nah, jadi orang sebenarnya luar biasa, sangat luas ya Bapak Ibu sekalian bicara wakaf itu. Nah, ada yang sangat strategis kita kembangkan dalam konteks kita membangun kemandirian finansial, tidak lain adalah wakaf uang. Yaitu wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Nah, jadi salah satu ciri dari wakaf uang itu kita kumpulkan, kemudian kita produktifkan. Hasilnya baru kita salurkan ya ke mauquf alaih penerima manfaat. Pokoknya tetap. Nah, pertanyaan mauquf alaihnya siapa? Ya, mauquf alaih bisa jadi lembaga pendidikan kita juga. Maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian? Maka yang akan terjadi semakin kita mengembangkan wakaf uang ini, maka akan semakin besar aset lembaga kita atau wakaf dunia pendidikan kita. Ya, semakin besar kita kembangkan wakaf uang ini, maka lembaga pendidikan kita akan semakin besar. Kenapa? Karena ya semakin besar mesinnya dan semakin besar kemanfaatannya yang disalurkan ke lembaga pendidikan kita. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya benar-benar sangat strategis ya. Yang ini sebenarnya tadi yang saya sampaikan sudah dilirik oleh
orang luar negeri sana ya dengan yang namanya disebut dengan nama endowment fund. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini harapannya juga menjadi fokus lembaga kita untuk mengembangkan wakaf uang. Berikutnya, bagaimana fatwa tentang wakaf uang? Ya, jelas ya, hukumnya jawas atau boleh. Ya, akan tetapi nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Nah, bagaimana potensi wakaf uang? Nah, kalau BWI menyebut 180 triliun. Ya. Tapi kita tadi gimana tadi kita targetnya? Satu lembaga kita itu 600 triliun. Nah, gitu. Karena kan kita mau nyontohnya Al-Azhar ya. Atau nyontohnya Harvard University kira-kira gitu ya. 600 triliun ya Bapak Ibu. Maka sebenarnya lebih besar ya potensinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang sekarang baru terkumpul, nah ini 2021 800 miliar ya. Kalau yang terbaru 2022 kemarin terkumpul 1 triliun. Kenapa 1 triliun? Karena yang baru terdata oleh BWI ini baru sekitar nggak nyampe 300 lembaga ya Bapak Ibu. Nah, padahal yayasan kita ada berapa? Ada 180 ribu yayasan di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau ini semua terdata ya Bapak Ibu mesti lebih besar lagi ya sebenarnya perolehan wakaf di Indonesia. Nah, kemudian apa saja pilihan wakaf uang yang bisa kita kembangkan menuju kemandirian finansial kita? Yang pertama ada namanya wakaf melalui uang. Ya, wakaf melalui uang ya Bapak Ibu sekalian. Yaitu skemanya adalah wakif menyerahkan sejumlah uang, sejumlah dana ke nazir yang itu sudah jelas akadnya. Yaitu peruntukannya sudah jelas misalnya untuk apa? Pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional, ya, membangun rumah para guru, ya ini bisa dengan wakaf melalui uang. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, bolehkah ini? Boleh, jelas ya sesuai dengan keputusan Lembaga Fikih Oki nomor 140 dan standar syariah internasional ya di Bahrain tentang wakaf dan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya ada wakaf uang abadi. Apa itu wakaf uang abadi? Skemanya adalah wakif menyerahkan sejumlah uang yang ini menjadi wakaf uangnya disalurkan ke rekening nazir yang ada di LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Kemudian nazir berkewajiban memproduktifkan wakaf uang itu, sekaligus menjaga keabadian dari wakaf uang itu. Ya, nah diproduktifkan ke usaha produktif yang seperti apa? Bisa usaha produktif syariah secara langsung. Misalnya ya bangun bebershop wakaf, ya air minum isi ulang, laundry dan seterusnya. Ya akan tetapi nazir berkewajiban menjaga ya atau menjamin bahwa dana wakaf uang itu tidak hilang. Ya, nah, jadi harus ada penjaminan. Ya nazirnya harus profesional ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini wakaf uangnya nggak boleh hilang. Ya bolehnya itu tidak boleh berkurang, tapi bolehnya itu bertambah gitu ya. Kemudian bisa dengan investasi instrumen perbankan syariah. Nah, misalnya dengan deposito syariah, dengan sukuk misalnya. Nah, ini untuk investasi yang aman ya. Nah, kalau nazirnya merasa apa ya, misalnya merasa tidak kompeten misalnya untuk mengelola langsung, nah bisa menggunakan instrumen perbankan syariah ini. Jadi aman ya, sudah ada penjaminannya, ya sukuk juga dijamin oleh negara, nah jadi aman. Nah hasilnya disalurkan untuk mauquf alaih. Sekali lagi, siapa mauquf alaihnya? Mauquf alaihnya itu adalah lembaga pendidikan kita, ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian. Makanya sebenarnya ya benar-benar ya wakaf ini ya menjadi solusi ya bagi pengembangan dunia pendidikan. Nah, tinggal ya, apakah kita membangun konsep lembaga pendidikan kita ini berbasis wakaf. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sesuai dengan pasal 7 PBWI ya nomor 1 tahun 2020 ya, sama ya peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Jadi peraturan terbaru ini ya. Oke, ada wakaf uang berjangka. Nah, kalau wakaf uang berjangka, skemanya seperti wakaf uang abadi, tapi ya ada jangka waktunya minimal 1 tahun, minimal 1 juta. Dan kalau untuk ini investasinya menggunakan instrumen perbankan syariah. Kenapa? Karena agar tidak gagal bayar ya Bapak Ibu ya. Ada istilahnya manajemen risiko. Kalau dimasukkan ke usaha yang langsung, ada resiko uangnya tidak bisa kembali misalnya gitu. Tapi kalau dengan perbankan dengan deposito, nah tinggal diatur ya bahwa depositonya ya itu lebih cepat dibandingkan jangka waktu ya wakaf uang abadinya, wakaf uang sementaranya. Ini juga sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020.
Nah, kemudian nanti ketika dikembangkan program wakaf uang ini, maka ya pengembangan wakaf itu akan sangat masif ya Bapak Ibu sekalian. Maka yang akan difikirkan oleh lembaga-lembaga pendidikan kita yang mengembangkan wakaf, makanya nanti rekomendasinya setiap lembaga pendidikan ya kalau misalnya apa lembaganya yayasan, mungkin dia punya unit pendidikan, maka dia harus juga punya unit lembaga wakaf. Yang unit lembaga wakaf inilah yang kemudian akan mengembangkan usaha-usaha produktif berbasis wakaf ini. Yang di mana nanti manfaatnya disalurkan ke lembaga pendidikan untuk operasional, gaji guru, karyawan, dan macam-macamnya. Nah, maka yang difikirkan sebenarnya oleh pengurus yayasan itu adalah kira-kira tahun ini buka usaha apa. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi maka yang akan lahir itu adalah usaha-usaha produktif ya. Nah, kuat ya lembaganya ya. Kalau seperti kita contoh tadi Al-Azhar Mesir, kuat lembaganya. Kenapa? Karena dia ditopang oleh bisnis berbasis syariah. Makanya tadi bisa jadi juga ya dalam rangka menginvestasikan ya dana wakaf itu bisa jadi yayasan juga memiliki PT sendiri ya yang akan mengelola apa namanya aset-aset wakaf itu ya Bapak Ibu sekalian, bisnis-bisnis wakaf. Nah, sebagai gambaran di salah satu pesantren di pelosok sana ya, di Kalimantan Timur, akan tetapi luar biasa pesantren ini ya. Di pelosok Kalimantan Timur, tetapi kontribusi terhadap aset wakafnya ya, aset wakafnya itu berkontribusi melahirkan ya, untuk dunia pendidikannya itu setiap bulan itu 1,2 miliar ya. Hasil ya, jadi hasil dari produktivitas aset wakafnya itu setiap bulan itu 1,2 miliar untuk dunia pendidikan. Nah, luar biasa. Nah, seperti apa gambarannya? Mari kita simak. Oke, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi inspirasi kita ya. Bagaimana sebuah pesantren di pelosok Kalimantan Timur kemudian menjadi pesantren yang mandiri secara finansial dengan konsep wakaf ya Bapak Ibu. Dan luar biasanya ya apa namanya konsep-konsepnya itu memang duplikasinya adalah dari Al-Azhar Mesir dan Gontor ya Bapak Ibu. Karena kebetulan pengelolanya ini semuanya alumni Gontor ya Bapak Ibu. Dan ini sudah dipersiapkan ya oleh orang tuanya, kemudian ya lulus dari Gontor, lulus dari kuliah ya di Al-Azhar dan seterusnya, kemudian dikembangkanlah konsep ini ya Bapak Ibu.
Nah, oleh karena itu, inilah kemudian menjadi hal inspirasi bagi kita bahwa dalam pengembangan harta benda wakaf itu kita perlu melakukan yang namanya inovasi-inovasi. Nah, gitu ya, inovasi-inovasi. Maka disesuaikan dengan potensi yang kita miliki di wilayah kita masing-masing. Dan intinya adalah ke bisnis gitu ya. Intinya adalah bagaimana ya yayasan itu melahirkan bisnis-bisnis yang akan mensupport ya lembaga pendidikan atau mensupport ya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh yayasan sehingga mandiri secara finansial, tidak tergantung donatur, tidak tergantung orang lain, tapi ya dia kuat ya dengan kemandirian finansialnya. Nah, kemudian bagian dari kemandirian finansial juga bicara inovasi tadi, maka kita juga perlu membuka ya ruang inovasi-inovasi di dalam dunia wakaf itu. Nah, di antara inovasi wakaf uang yang sekarang juga berkembang, yang kalau istilahnya bagaimana kita mengkombinasikan antara kalau istilahnya Islamic Social Finance, nah, dalam dunia ekonomi syariah itu ya, Islamic Social Finance, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, dengan Islamic Commercial Finance. Dengan apa? Perbankan syariah, investasi syariah, asuransi syariah, dan seterusnya. Nah, berikut ini saya akan sharingkan tentang inovasi wakaf uang yang dikolaborasikan dengan namanya wakaf asuransi syariah. Yang dimana ini menjadi sebuah solusi, kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, apa itu wakaf asuransi syariah? Ini adalah sebuah metode saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita menyempurnakan amal dengan wakaf terbaik dengan menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah. Nah, ini sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 106 ya tahun 2016 ya. Nah, tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, bagaimana sambutan dari Ketua Badan Wakaf Indonesia, yaitu Profesor Muhammad Nuh? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas BWI, Badan Wakaf Indonesia, yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif, yaitu untuk masjid, untuk musola, untuk permakaman, dan seterusnya. Juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif. Karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi. Yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian dari Profesor Muhammad Nuh. Nah, bagaimana konsepnya dari wakaf asuransi syariah?
Nah, konsepnya adalah Bapak Ibu, ini adalah sebuah solusi bagi kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Langkahnya bagaimana? Bisa kita awali dengan iuran rutin ya, misalnya 950 per bulan selama 6 tahun misalnya. Akadnya apa? Akad tabaru. Iuran hibah kebajikan tolong menolong di antara peserta bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Nah, konsep ini ya itu adalah konsep asuransi jiwa syariah. Nah, tapi bedanya ya konsep wakaf asuransi syariah ini adalah yaitu di mana di sini nanti bedanya ada waatnya, ada janji berwakaf. Ketika orang mengikuti asuransi jiwa syariah ini kemudian ditambah dengan namanya waat janji berwakaf. Yang di mana dana ini nanti akan masuk ke namanya dana tabaru yaitu tabarufan, yaitu dana ta'awun, takaful ya di antara peserta dan ini bukan menjadi milik perusahaan tapi menjadi milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pengelola saja. Nah, kemudian ketika nanti dalam prosesnya terjadi sesuatu, misalnya kita meninggal, maka kita akan mendapatkan santunan. Berapa santunannya? Misalnya, ya, nah, dengan skema ini 2,3 miliar santunannya. Nah, sesuai dengan waatnya ketika kita meninggal, maka secara otomatis, ya Bapak Ibu sekalian, secara sistem, ya, nah nanti sesuai waatnya, misalnya maksimal 45% itu kita wakafkan. Nah, maka secara otomatis dari 2,3 miliar ini 45%-nya diwakafkan atas nama kita ya. Yang kemudian ini bisa menjadi solusi husnul khotimah dan tiket kita menuju surganya Allah. Nah, dalam konteks dunia pendidikan atau dunia yayasan, maka yang satu miliar ini tadi Bapak Ibu sekalian kemudian nanti disalurkan ke lembaga kita, ke yayasan kita. Nah, ini konsepnya. Nah, yang 55% tetap untuk ahli waris 1,2 miliar. Jadi ini konsep ini dunia akhirat. Mungkin kalau ada orang ungkapannya harta waris tidak bisa dibawa mati. Iya, kalau harta warisnya tidak diwakafkan ya sebagiannya. Nah, dengan konsep wakaf asuransi syariah ini peserta dari wakaf asuransi syariah ini maka dia sudah mempersiapkan diri suatu saat ketika dia meninggal maka dia akan berwakaf dalam jumlah besar bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Yang itu ya menjadi solusi husnul khotimah karena amalan terakhirnya itu adalah wakaf dan itu Bapak Ibu sekalian disalurkan ke lembaga kita ya, lembaga pendidikan kita. Nah, Masya Allah. Nah, ini ya skema wakaf asuransi syariah. Nah, bagaimana pendapat DSN MUI ya dengan skema ini? Kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah clear ya Bapak Ibu masalah fatwanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah bagian dari The Miracle of Wakaf. Bagaimana wakaf asuransi syariah itu menjadi bagian dari The Miracle of Wakaf. Kenapa? Karena menjadi solusi menuju husnul khotimah. Nah, kita bisa belajar dalam surah Al-Munafikun. Allah mengingatkan kita, Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, dia menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, dalam ayat ini Allah memberikan ya peringatan kepada kita, pelajaran kepada kita di mana ada orang yang sudah saatnya meninggal kemudian minta ditunda kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggak bisa ditunda gitu ya. Tapi dia minta ditunda. Dan pertanyaannya ketika minta ditunda, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan mengajukan ibadahnya itu? Ya pastinya kan dia akan ibadah tuh. Apakah dia mengajukan ibadahnya umroh haji sholat? Ternyata enggak. Apa yang diajukan? Sedekah. Atau kalau bahasa kita wakaf. Nah makanya Bapak Ibu sekalian inilah the miracle of wakaf. Bagaimana konsep dari wakaf asuransi syariah ini kita mempersiapkan diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafikun ini. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu tidak bisa direncanakan. Tapi yang namanya persiapan menuju kematian itu bisa kita rencanakan. Nah, konsep dari wakaf asuransi syariah itu intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita ini ya punya kalau istilahnya itu perlindungan ya akhirat gitu kira-kira ya. Nah, jadi setelah kita meninggal itu kita punya sesuatu yang kita bawa ke hadapan Allah berupa wakaf yang akan menolong kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana implementasinya konsep ini? Ya, dengan misalnya ikut programnya iuran rutin setiap bulan, ya. Misalnya nih ya 950.000 selama 6 tahun. Berapa manfaatnya? Meninggalnya 2,3 miliar. Yang 45%-nya diwakafkan, yang 55%-nya untuk santunan untuk ahli waris. Nah, dengan skema ini Bapak Ibu sekalian, kita ya ibaratnya itu apa ya? Ya, banyak orang mengikuti asuransi ataupun yang konvensional ataupun syariah, yang dia lindungi itu adalah masa hidupnya ya, yang dia lindungi itu adalah dunia kira-kira gitu ya. Tapi kalau konsep wakaf asuransi syariah itu yang kita lindungi itu adalah akhirat kita. Bagaimana kita pastikan ketika kita meninggal kita berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Jadi punya wakaf terbaik ya gitu kira-kira gitu. Nah, ternyata ini sejalan juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah ketika Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas?" Maka Rasulullah menjawab, "Manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang kemudian yang paling cerdas itu atau yang paling baik itu adalah yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematiannya. Itulah manusia yang paling cerdas." Nah, jadi Bapak Ibu, kita hidup di dunia, endingnya akan mati ya. Nah, terus pertanyaannya, ketika kita mati itu apa yang kita persiapkan? Nah, makanya kita butuh listing gitu ya. Apa listing kita nih? Ya, untuk persiapan menuju kematian itu. Ya, banyak cara ya persiapan menuju kematian itu, amal ibadah kita. Nah, salah satunya dengan kita mempersiapkan wakaf terbaik. Ya, dengan konsep wakaf asuransi syariah ini, Bapak Ibu. Oke, itu ya. Nah, untuk program wakaf asuransi syariah ini, ya, Wakaf Mulia Institute ini bekerja sama dengan namanya Generalis Syariah. Nah, ini perusahaannya sudah berdiri 190 tahun yang lalu ya, Bapak Ibu. Jadi kompeten ya dalam dunia asuransi ya. Nah, eh, sudah ada di seluruh negara nih, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang syariahnya, ya, itu sejak 2018 ya untuk syariahnya. Dan ditargetkan di 2024 ini kemudian menjadi perusahaan asuransi syariah yang berdiri sendiri. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini untuk Dewan Pengawas Syariahnya, Ustadz Asep Supaidillah dan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Zubair, MSI. Nah, kemudian ini penghargaan-penghargaannya sudah banyak ya Bapak Ibu. Nah, berapa ya mulai ya ketika kita ingin mengikuti program wakaf asuransi syariah itu
Nah, ini ada program yang menarik namanya programnya Rizkia. Yang itu bisa mulai 50.000 per bulan dan santunannya bisa sampai 500 juta. Ya, gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk program ini kita juga bekerja sama di antaranya Wakaf Mulia, Dompet Duafa, Jurnalis Syariah, dan juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga Bapak Ibu sekalian sebagai penerima manfaatnya. Nah, gitu ya. Ya, jadi lembaga kita itu nanti bisa menjadi penerima manfaat dari program Wakaf Asuransi Syariah itu. Nah, program terbarunya adalah Rizkia ini, ya, untuk yayasan pendidikan. Nah, ini untuk inovasinya. Di mana program Rizkia ini simple, Bapak Ibu sekalian. Kenapa simple? Karena kata kuncinya nanti dananya akan kembali. Nah, contohnya apa? Misalnya ini ada Pak Burhan, usianya 30 tahun. Dia memiliki polis program Rizkia yang manfaat meninggalnya 100 juta. Nah, sehingga iurannya setiap bulan itu kurang lebih 153.000 per bulan. Ya Bapak Ibu, 153.000 per bulan. Nah, masa pembayarannya selama 5 tahun. Dan di cover asuransinya itu selama 10 tahun. Nah, skemanya bagaimana? Ketika dia iuran rutin selama 5 tahun, Bapak Ibu sekalian, maka setelah 5 tahun dia iuran rutin itu, maka dia akan dilindungi selama 10 tahun. Nah, dalam masa 10 tahun ini, kalau misal terjadi sesuatu, kemudian meninggal, kalau meninggalnya meninggal biasa, akan dapat santunan 100 juta. Nah, dari 100 juta ini, maksimalnya 45% bisa diwakafkan. Nah, gitu. Kemudian, kalau dia meninggal kecelakaan, maka dapat santunannya 200 juta. Nah, dari 200 juta ini, ya maksimalnya 45% bisa diwakafkan. Diwakafkan kemana? Ke yayasan kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Masya Allah. Ya, nah, artinya Bapak Ibu ya apa kalau istilahnya ya, kemanfaatannya itu akan berkelanjutan ya Bapak Ibu. Dan ini menjadi amal jariah nih bagi pesertanya gitu. Nah, berikutnya menariknya, kalau dalam rentang 10 tahun tidak terjadi apa-apa, maka dananya akan kembali. Nah, contohnya kalau ini dananya kembali senilai 9 juta ya. Nah, jadi iuran rutinnya itu 9 juta ya. Iuran rutinnya 150.000 selama 10 tahun itu totalnya ada 9, karena iurannya hanya 5 tahun aja ya, itu 9 juta. Bahkan sekarang terbaru cukup iurannya 3 tahun. Nanti di cover 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun tidak terjadi apa-apa, dananya kembali. Nah, jadi bisa kayak jadi tabungan ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi tabungan pendidikan juga. Nah, kenapa? Karena dananya kembali. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu konsep ini. Nah, namanya Rizkia. Nah, ini sudah sesuai dengan DSN MUI ya, karena untuk program ini sudah approval dari OJK ya Bapak Ibu. Baik. Nah, jadi prinsipnya program ini adalah sesuai dengan prinsip syariah, perlindungannya 200% tadi ya, kalau meninggal kecelakaan, kontribusinya terjangkau, iurannya terjangkau ya tadi ya, 150.000 ya. Nah, bahkan kita hanya bisa 3 tahun, di cover 10 tahun ya, itu kan luar biasa. Dan seterusnya ya, berkah kontribusi. Dan yang paling penting itu kembali, karena biasanya orang, wah kalau ikut asuransi itu nanti uangnya nggak kembali. Nah, kalau ini skemanya beda ya, dia konsepnya itu murni konsep dalam asuransi syariah, dengan nanti ini kita kembangkan dengan konsep wakaf. Nah, gitu. Jadi ada kemanfaatan wakafnya. Nah, di sini nanti kalau untuk dunia pendidikan itu ada 3 segmen. Yang pertama ada segmen guru dan karyawan, ya. Berikutnya segmen murid, yang berikutnya segmen wali murid. Nah, kita lihat ya. Kalau segmen guru dan karyawan, manfaatnya apa? Pertama, manfaat santunan untuk guru karyawan. Nah, bagaimana kita pastikan guru karyawan kita ini kalau misalnya terjadi sesuatu, maka dia akan mendapatkan santunan, ya. Dan menariknya, kalau selama ini santunan kita keluarkan dari rekening ya yayasan sendiri, ya, dan itu pun mungkin tidak bisa banyak gitu ya kira-kira. Nah, padahal guru karyawan kita ini punya anak, punya keluarga. Nah, tapi kalau sudah mengikuti program ini, yang akan memberikan itu dari ya jurnalis syariah ya, selaku pengampu programnya. Nah, jadi bukan dari dana kita ya, tapi dari dana jurnalis syariah. Yang berikutnya, berbarengan dengan itu juga, Bapak Ibu sekalian, guru dan karyawan kita ini kemudian ketika meninggal langsung berwakaf. Sehingga kita pastikan guru karyawan kita ini bisa memiliki amal jariah. Dan amal jariah itu disalurkan ke lembaga pendidikan kita. Nah, Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, kembali ke lembaga kita lagi. Yang berikutnya, bagi lembaga bagaimana? Kalau misalnya guru karyawan itu kan biasanya kan
alokasi dananya dari lembaga gitu kan. Nah, tapi menariknya itu dananya akan kembali setelah 10 tahun. Kalau tidak terjadi apa-apa akan kembali 10 tahun. Ya. Dan kembalinya kemana? Kembali ke lembaga kita lagi, ke yayasan kita lagi. Jadi sebenarnya kayak gratis ya Bapak Ibu sekalian ya. Gratis. Kenapa? Karena dana itu jadi dana tabungan bagi yayasan. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga ini sebenarnya menarik ya Bapak Ibu bisa kita kembangkan. Nah, kalau wakaf mula udah ini karyawannya sudah ikut semua ini ya Bapak Ibu. Nah, karena menarik ini jadi kayak nabung ya. Lembaga kita tuh kayak nabung tapi karyawan kita itu di cover sehingga terjadi sesuatu nanti akan mendapatkan santunan dan juga berwakaf ke lembaga kita. Nah, gitu. Nah, misalnya bagaimana skemanya? Nah, ini asumsinya karyawan kita 30 tahun umurnya. Nah, iurannya per bulan berapa? 166.000. Ya, 166.000. Manfaat meninggalnya ini selama 5 tahun iurannya. Manfaat meninggalnya berapa? 100 juta. Ya. Kalau meninggal kecelakaan 200 juta. Yang maksimalnya 45%-nya bisa diwakafkan. Kalau ini ya, ke lembaga kita. Nah, nanti kalau tidak terjadi apa-apa ya, tidak terjadi apa-apa selama 10 tahun ini, ya maka dananya akan kembali. Kembali kemana? Ke yayasan kita ya, Bapak Ibu ya. Balik lagi ke yayasan. Nah, ini kan luar biasa. Kalau terjadi meninggal, ya nanti 45%-nya kan jadi wakaf ke yayasan juga. Ya, bisa memberikan santunan ke ahli warisnya. Nah, kalau tidak terjadi apa-apa, 10 tahun dananya kembali. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. 100%. Oke. Kemudian yang berikutnya solusi untuk murid. Nah, kita juga bisa kembangkan untuk murid. Bagaimana skemanya untuk murid, Bapak Ibu sekalian? Kita bisa include-kan di SPP. Kalau murid ini berarti bisa murah ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau untuk murid ini. Ya, kenapa bisa murah? Ya, karena kan murid umurnya masih kecil ya, kira-kira gitu, SD gitu ya. Nah, sekarang sudah ada program yang bisa 3 tahun. Nah, jadi untuk murid kita itu semuanya bisa kita ikutkan include SPP. Nah, ketika terjadi sesuatu ke murid kita, maka ya apa namanya keluar santunannya kan. Dan menariknya, santunannya ini Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini kita keluarkan dari rekening yayasan, maka santunannya itu nanti dari Jurnali Syariah. Dan jumlahnya lebih besar mungkin dari santunan yang dikeluarkan yayasan gitu kan. Dan menariknya itu nanti 45%-nya diwakafkan ke yayasan lagi. Nah, kira-kira. Dan berikutnya karena ini include SPP Bapak Ibu sekalian, kan itu include SPP dan sebenarnya itu kayak hadiah dari yayasan kan untuk murid ini ya include SPP. Maka dana yang include SPP tadi kalau tidak terjadi apa-apa dengan murid kita ini selama 10 tahun, maka dananya akan kembali ke yayasan. Nah, jadi tabungan juga nih untuk yayasan. Nah, ini untuk skema murid ini jadi tabungan juga untuk yayasan. Nah, ini kan menarik ya Bapak Ibu. Tinggal dialokasikan lah berapa gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ya murid-murid kita ini berinteraksi di sekolah, bisa terjadi sesuatu, ini kita sudah cover. Nah, ini juga menjadi bagian kredit poin ya untuk lembaga kita. Kenapa? Karena murid-murid kita ini dilindungi dan dikembangkan konsep wakaf. Nah, jadi kalau terjadi sesuatu berwakaf ke lembaga kita. Kemudian ya ini Bapak Ibu sekalian hitungannya gimana? Nah, seperti ini. Ya, mungkin kalau untuk murid ya 62.000 aja deh. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, sehingga tapi manfaat meninggalnya 50 juta ya, maaf meninggal karena kecelakaan 100 juta. Nah, 45%-nya diwakafkan. Kalau tidak terjadi sesuatu kembali ke yayasan. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang luar biasa lagi kalau misalnya ini ya wali murid. Nah, kalau bagi wali murid ini menjadi solusi proteksi biaya sekolah untuk muridnya, ya, untuk anaknya ya Bapak Ibu sampai kuliah. Kenapa? Nah, karena banyak yang terjadi orang tua yang membiayai sekolah anak itu mahal, ketika orang tuanya meninggal, terutama kepala keluarganya, maka nanti biasanya akhirnya terkendala nih, ya apa namanya muridnya ini. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang membiayai. Nah, dengan konsep ini memproteksi muridnya sehingga apa? Memastikan muridnya ini kemudian bisa sekolah sampai kuliah. Nah, kenapa? Karena ketika orang tuanya meninggal akan ada santunan yang dikeluarkan oleh Jurnali Syariah yang kemudian itu nanti untuk kelanjutan pendidikan ya anak-anaknya. Dan menariknya nanti maksimal ya 45%-nya diwakafkan. Diwakafkan kemana? Ke lembaga kita lagi. Masya Allah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau bagi wali murid, ini juga menjadi solusi tabungan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak terjadi sesuatu, ya dalam waktu 10 tahun itu aman-aman aja kira-kira gitu ya.
maka dananya akan kembali ya Bapak Ibu. Jadi kayak tabungan. Dan itu juga bisa digunakan memang tabungan untuk muridnya. Nah, mungkin dia SD gitu kan. Nah, 10 tahun ke depan misalnya untuk kuliah, untuk SMA, itu sudah disiapkan dananya oleh orang tuanya. Nah, ini menjadi solusi ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar menjadi perlindungan untuk anaknya dari sisi dunia pendidikannya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau wali murid ini bisa nah, ini murah juga nih ya, cuman 191.000 ini ya. Tapi biasanya kalau wali murid ini bisa besar-besar ya, ngambilnya bisa 500 ya, dan seterusnya bisa 500 juta nanti manfaatnya kan. Nah, di sini juga maksimalnya 45% bisa diwakafkan. Dan kembali ke wali murid itu kalau tidak terjadi sesuatu 11 juta. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, konsep ini sebenarnya bisa kita gunakan ya menjadi bagian dari inovasi ya pengembangan wakaf di lembaga kita. Kenapa? Kalau konsep ini terduplikasi di lembaga kita, ekosistemnya berjalan Bapak Ibu, ada wakaf melalui uang, ada wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, ada wakaf asuransi syariah, maka nanti dana-dana wakaf dari wakaf asuransi syariah ini akan kita fokuskan untuk menjadi endowment fund. Yang dimana dana ini kita siapkan untuk menjadi dana wakaf abadi bagi lembaga kita. Kenapa? Karena dia nanti jumlahnya besar nih, keluarnya itu besar. Nah, gitu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya berapa ya dana wakaf abadi yang sudah disalurkan dari konsep wakaf asuransi syariah ini di Jurnal Syariah kurang lebih ada 1.087.000.000. Ini disalurkan melalui dompet duafa dan DMI. Nah, dalam konteks program Rizkia itu nanti Bapak Ibu disalurkannya ke lembaga kita. Nah, ini ya menarik ya. Ini yang menikmati ini dompet duafa, DMI ini yang sekarang ya. Kalau yang secara umum ya di Jurnal Syariah. Nah, maka untuk program ini ya Wakaf Mulia Institute akan bantu Yayasan Bapak Ibu untuk juga bisa masuk dalam sistem ini sehingga nanti dalam komunitas kita ketika mereka meninggal ini mereka mesti akan berwakaf dan wakafnya itu disalurkan ke lembaga kita. Nah, gitu ya. Nah, ini juga sudah berkontribusi untuk rumah sakit ya Hasyim Asy'ari di Jombang. Nah, gitu ya. Nah, ini juga sudah untuk masjid ya, untuk pipanisasi ya, untuk program-program lain ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya kalau skema ini kemudian berkembang di tengah masyarakat itu maka akan lahirlah aset-aset wakaf itu ya Bapak Ibu. Kalau selama ini orang meninggal ya santunannya untuk untuk ahli warisnya semua ya, untuk ahli warisnya semua. Tapi dengan konsep ini secara sistem udah dibuat kalau ada yang meninggal dia ikut program ini maka keluarlah wakaf. Nah, lahirlah aset wakaf, lahirlah aset wakaf. Kira-kira gitu. Nah, ini ya implementasinya di pesantren ya Matiul Anwar ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian juga ini salah satunya juga implementasinya mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini kita sudah menyerahkan 1 unit ambulans hasil wakaf manfaat asuransi di produk asuransi jiwa syariah Generali Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda, nasabah Generali, kepada almarhum yang telah kami tunaikan manfaat wakafnya langsung kepada mitra kami Dompet Duafa yang juga akan langsung diserahkan kepada Rumah Sakit Gria Medica di Tulang Bawang, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Maudlang dari Dompet Duafa. Hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa Generali Insurance telah menyalurkan manfaat asuransi daripada nasabahnya untuk 1 unit ambulans. Insya Allah 1 unit ambulans ini nantinya akan kami manfaatkan untuk mendukung layanan kesehatan di rumah sakit wakaf kami yang berada di Lampung Utara, yaitu Rumah Sakit Gria Medica. Oke Pak, saya mulai dengan pantun ya Pak. Siap. Siap, oke. Siap? Udah siap? Oke, niat hati menyeberang ke kali. Cakep, Menyeberang kali bareng si Wulan. cakep. Assalamualaikum Generali. Kami datang bawa ambulans. Wih. Kita balas ya. Oke. Jalan-jalan beli sekoteng. Cakep, Pulangnya beli onde-onde. cakep. Waalaikumsalam Abang Ganteng. Wes. Ini ambulans dari mana? Wes. Selat Malaka, Selat Bali. Berpetualang pergi bersama. Emang sahabat Generali, ini wakaf langsung kita terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saudara-saudara kita di Lampung Utara masih memerlukan transportasi untuk pelayanan kegawat daruratan. Sehingga kami berterima kasih dan juga kepada seluruh nasabah Generali Insurance karena apa yang telah diwakafkan insya Allah akan sangat bermanfaat. Mewakili Rumah Sakit Gria Medica, rumah sakit berbasis wakaf ke-6 Dompet Duafa yang berlokasi di Tulang Bawang, Lampung, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Generali Indonesia dan Dompet Duafa atas pemberian wakaf berupa ambulan untuk operasional Rumah Sakit Gria Medica. Ambulan ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di Tulang Bawang dan kami berharap mudah-mudahan program seperti ini akan terus berlanjut, bekerja sama membantu menyehatkan masyarakat di Tulang Bawang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Generali Unit Usaha Syariah sudah melakukan penyerahan ambulan ya, buat rumah sakit di bawah Dompet Duafa, dan ambulan ini merupakan bagian ataupun dari salah satu produk yang dikembangkan oleh Generali, yaitu manfaat asuransi. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi program ini sudah implementatif ya Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa bayangkan ya ketika skema ini kemudian dikembangkan di masa-masa akan datang, maka akan banyak ya lahir ya aset-aset wakaf ya yang kemudian ini bisa memberikan tadi. Dan bagi lembaga ini akan menjadi sumber yang namanya endowment fund atau dana wakaf abadi bagi lembaga di jangka panjang ya menuju visi kita melahirkan lembaga yang mandiri secara finansial dengan 600 triliun tadi ya untuk endowment fund-nya. Nah, bagaimana implementasinya kalau misalnya ini kita ingin kembangkan di lembaga pendidikan kita yang tadi kita berharap wakaf manfaatnya tadi ya manfaat wakafnya tadi itu disalurkan ke lembaga kita. Nah, maka di sini nanti Bapak Ibu bisa ya berkomunikasi dengan Wakaf Mulia Institute, tinggal nanti bisa ya chat di Zoom ini ya. Silakan chat di Zoom, sebutkan nama lembaganya, kemudian jumlah karyawannya. Nah, karena nanti implementasi pertama ya agar tahu prosesnya nanti di karyawan dulu. Nah, kita implementasi ke karyawan. Silakan mau berapa karyawan ya nanti Bapak Ibu implementasikan. Kemudian setelah karyawan baru nanti diimplementasikan ke murid ataupun ke wali murid yang nanti kita bisa bantu untuk proses edukasinya ya ke wali murid. Nah, sehingga harapannya ini nanti membangun sistem ya Bapak Ibu ke depan. Dan nanti ada PKS atau perjanjian kerjasama khusus ya antara lembaga Bapak Ibu dengan tim dari Generali Syariah. Ya, karena nanti kan manfaatnya akan dikembalikan ke lembaga Bapak Ibu. Kemudian dokumen pendukung lainnya ya ada namanya WAAT ya nanti ya Bapak Ibu, janji berwakaf tadi. Nah, ini juga nanti akan dibantu oleh tim Wakaf Mulia untuk proses teknisnya. Maka nanti agar teman-teman yayasan mengetahui prosesnya, nah pertama kali diimplementasikan dulu ke karyawan dari yayasan Bapak Ibu. Ya, berapapun jumlahnya silakan ya biar tahu prosesnya gitu ya. Nah, baik begitu. Nah, bagi yang tertarik boleh ya chat di Zoom dengan kata-kata tertarik. Nah, ini ya apa namanya wakaf Rizkia gitu aja ya, tertarik Rizkia, sebutkan nama yayasannya, kemudian jumlah karyawannya dan nomor WA-nya nanti biar dibantu. Ya, dan juga pastikan Bapak Ibu absen ya karena nanti ya materi ini akan kita bagikan ya kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, ini Pak Mudi mungkin perlu di ini ya Pak Mudi ya, presensinya kembalikan lagi ya, dikembalikan di share lagi ya presensinya biar nanti pada absen nanti materinya akan kita bagikan gitu. Baik, itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian ya Bapak Ibu sekalian, dan inilah konsepnya ya bagaimana kita membangun ya pola fundraising dan pola wakaf di sekolah itu menuju kemandirian finansial. Bagaimana ketika kita melakukan fundraising, yang pertama kita bisa menggunakan instrumen wakaf melalui uang untuk membangun aset, membangun infrastruktur. Kemudian kita menggunakan wakaf uang untuk membangun wakaf-wakaf produktif yang mauquf alaihinya lembaga pendidikan kita untuk operasional guru, kesejahteraan guru, karyawan. Dan kita juga mengembangkan wakaf asuransi syariah yang ini fokusnya nanti akan melahirkan namanya dana wakaf abadi atau endowment fund.
Yang sehingga secara umumnya kita akan membangun ekosistem wakaf di sekolah kita dalam rangka kita membangun lembaga yang mandiri secara finansial. Dan harapannya ini bermanfaat bagi umat dan kejayaan Islam. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya skema ini kalau kita sebut dengan nama skema wakaf lifestyle Road to Jannah, yaitu bagaimana kita membangun ya gaya hidup wakaf, di mana harapannya setiap kita memiliki impian suatu saat bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar dengan cara kita sedekah rutin ya dengan konsep wakaf asuransi syariah ini. Nah, gitu. Kemudian kita membiasakan diri berwakaf uang, wakaf melalui uang di masa hidup kita, sehingga suatu saat ketika kita meninggal, ya Bapak Ibu, kita akan mendapatkan pahala mengalir, dipadamkan dari api sisa kubur, dan insya Allah menjadi mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah ini ada kuesioner dulu, ya, sebelum nanti kita ada tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu mengisi kuesioner ini ya. Nanti saya share ya linknya di chat Zoom ya. Sebentar saya ambil dulu linknya. Silakan Bapak Ibu isi kuesioner. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi solusi ya Bapak Ibu kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya share ya kuesionernya. Oke, nah itu silakan diisi kuesionernya ya Bapak Ibu sekalian. Silakan diisi kuesionernya. Saya kasih waktu 2 menit. Setelah itu kita akan tanya jawab. Nah, gitu ya. Baik, silakan diisi kuesioner. Saya tunggu ya Bapak Ibu sekalian. 2 menit aja. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengisi kuesioner. Nah, bagi yang belum silakan ya Bapak Ibu isi kuesioner. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu isi nanti itu insya Allah menjadi solusi ya Bapak Ibu mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada diskusi, tanya jawab. Kami persilakan. Saya silakan Pak Mudi. Saya kembalikan Pak Mudi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Eko Priyanto selaku founder Wakaf Mulia Institute yang telah
memaparkan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Bapak Ibu Ustadz sekalian, mohon izin untuk menyusul bergabung. Tadi terjadi kendala perangkat. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kami mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustadzah yang belum mengisi presensi, kami mohonkan untuk bisa mengisi presensi di kolom chat dengan menginputkan nama, kemudian nomor WhatsApp, alamat email, yayasan, serta kota Bapak Ibu sekalian. Karena materi yang terkait yang sama dengan materi pada malam hari ini akan dikirimkan oleh rekan-rekan admin kepada Bapak Ibu sekalian melalui nomor WhatsApp. Baik, untuk selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, mohon izin untuk memulai dari kolom chat. Yang pertama dari Ustadz Yunus Zainuddin dari Darut Tauhid ya. Beliau bertanya, apakah dananya akan kembali 100% bila tidak terjadi apa-apa? Demikian Pak Eko Prianto, bisa ditanggapi. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Ustadz Yunus. Ya, betul Ustadz. Ya, makanya ini menarik sekali ya. Jadi skemanya, apalagi yang terbaru ya. Yang terbaru itu iurannya hanya 3 tahun ya. Jadi kita iurannya 3 tahun, terus kemudian di covernya selama 10 tahun. Nah, kalau 10 tahun ini tidak terjadi apa-apa, iuran yang selama 3 tahun tadi akan kembali. Nah, gitu, akan kembali dananya. Nah, jadi kan ibaratnya ini apa kalau istilahnya ya eh, apa mesti mesti ter ini ya kalau istilahnya itu eh, mesti aman lah kira-kira ya untuk kita ya. Nah, ya, untuk kita sebagai peserta juga eh, resiko berhentinya itu kecil. Bahkan sekarang juga sudah ada skema kita bisa bayar sekali gitu. Ya kan kita bisa maksudnya bayar sekali itu kita sekali bayar untuk 10 tahun. Nah, tapi kalau selama 10 tahun tidak terjadi apa-apa, maka dananya akan kembali. Nah, ini juga ya. Jadi itu pembayarannya itu bisa setiap bulan, misalnya selama 3 tahun, bisa kita pembayarannya bisa per tahun, gitu ya. Nah, bisa juga pembayarannya itu sekali ya, jadi sekali bayar untuk selama apa 10 tahun itu. Jadi udah di cover. Nah, ibaratnya tuh kita udah mempersiapkan diri lah gitu. Nah, begitu mungkin Ustaz ya. Jadi memang uangnya 100% kembali gitu. Baik, baiklah Pak Eko Prianto. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Siap Ustaz. Berikutnya silakan Bapak Ibu Ustadz sekalian jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Eko Prianto tadi, di mana kita bisa menggunakan instrumen wakaf melalui manfaat asuransi jiwa syariah dan kemudian kita dapat membangun ekosistem wakaf di yayasan kita sehingga yayasan kita memberikan kontribusi yang besar kepada dunia pendidikan dan dalam jangka panjang tentu memberikan kontribusi kepada kejayaan umat. Baik, silakan Bapak Ibu Ustadzah sekalian, selain mengetik di kolom chat, Ustadzah sekalian juga bisa silahkan raise hand untuk kemudian nanti kami antrikan untuk pertanyaannya. Silakan. Oh baik, kembali Ustadz Yunus Zainuddin. Silakan Ustadz, bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, yang menarik sekali ya. Kalau saya simak dari tadi penjelasannya itu seperti menabung ini ya. Ini asuransinya ya. Artinya kalau kita ikut asuransi per bulan misalnya ya, per bulan 100.000 kah atau 500.000 kah, itu nanti akan kalau dikali sekian bulan, kalau 100 bulan ya, berarti jadi kalau 100.000 jadi 10 juta ya, kurang lebih ya. Nah itu akan kembali kalau tidak terjadi apa-apa akan kembali 100.000 gitu ya. Nah itu bentuknya di tabungan atau polis asuransi Ustaz?
di kita tuh ada yang karyawan kita itu ada 1.500 kurang lebih ya untuk ininya. Itu kalau memang polanya seperti ini juga kita menarik nih untuk kita bahas di yayasan karena memang manfaatnya selain juga untuk jaga-jaga asuransi juga nanti jaga-jaga untuk ini ya untuk eh, antisipasi lah ya kita tidak tahu kehidupan seperti apa. Eh, ada asuransi yang bisa mengcover dan juga bisa menabung juga. Ini juga menarik ya. Nanti juga kita mungkin setelah ini ingin mempelajari lebih detail lagi kira-kira seperti apa sekiranya ini kita tindak lanjuti di yayasan kita ya. Santri kita kurang lebih 2.500 yang yang stay di pesantren ya. Ini kita bisa juga eh, tadi dengan pola-pola itu ya. Apakah satu orang itu dia bisa untuk dia sendiri atau bisa mengcover untuk keluarganya juga gitu. Terlalu banyak ya. Baik, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Pak Eko Priyanto bisa ditanggapi. Mohon maaf, kami terganggu suara hujan. Iya. Mungkin Oh, pertanyaan iya. bisa terkopi. Ya, siap, bisa. Oke ya, Ustadz Yunus, wah ini menarik sekali ya. Eh, jadi keunikan Risya itu memang di situ ya. Jadi kalau selama ini kan biasanya kalau asuransi itu kan uangnya nggak kembali gitu kan. Ya, Dan betul. ya, dan Rizkia ini dia inovasi dari jurnalis syariah memang, dan konsepnya itu apalagi dengan konsep wakaf kan. Nah, jadi ini jadi benar-benar lengkap kira-kira gitu. Dan menariknya itu kita bisa misalnya ya bagi yayasan ini jadi efisien. Kenapa efisien? Karena nanti kita bikin skemanya misalnya kita ambil anggap saja nih ya, kita ambil anggap 3 tahun misalnya. Kan dia ada bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Nah, kita misalnya ambil iurannya hanya 3 tahun, ya iurannya hanya 3 tahun, tapi karyawan kita di cover 10 tahun, gitu kan. Dan kalau tidak terjadi apa-apa, 10 tahun itu dananya kembali lagi ke yayasan, gitu. Ya. Dan kalau terjadi apa-apa, apa istilahnya karyawan kita ini dapat santunan ya dari jurnalis syariah tadi yang maksimal 45%-nya. Nanti kita bikin skemanya dimaksimalkan sekalian 45%-nya jadi wakaf. Wakafnya kemana? Ke lembaga kita lagi gitu. Nah, jadi kan Jadi karyawannya bisa berwakaf juga ya. iya, karyawannya berwakaf. Nah, gitu. Jadi kalau bagi yayasan itu nggak ada ruginya. Ya, kenapa? Karena apa istilahnya dananya kembali. Nah, kalau dananya tadi di mana? Ya dananya dimasukkan ke jurnalis syariah. Ya, jadi kalau pertanyaannya nanti apa keuntungan jurnalis syariah? Ya jelas dia kan mesti akan diinvestasikan kan. Iya, Ya kan. betul, jelas. Tapi manfaat untuk kita di cover ya. Jadi kan itu konsep azas manfaatnya kan. Nah, jadi ibaratnya tuh yayasan punya tabungan nih sebenarnya, tapi tabungannya ada proteksinya, nah, kira-kira. Walaupun kita tidak bisa menyebutnya tabungan ya, karena ini konsepnya memang konsep asuransi syariah. Nah, tapi tadi dengan skema 10 tahun tadi dananya kembali. Iurannya mungkin bisa 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun, atau bahkan sekali bayar itu juga bisa. Sekali bayar nanti di cover 10 tahun. Nah, tidak terjadi apa-apa dananya kembali, kalau terjadi apa-apa dapat santunan. Bisa diskemakan wakaf, nah, maksimal 45% diwakafkan. Nah, begitu Ustaz. Nah, Ya. nah itu apalagi tadi ada murid kan. Nah, murid diinkludkan di SPP. Nah, ketika diinkludkan di SPP itu juga jadi tabungan yayasan kan. Betul, Ya betul. kan? Nah, misalnya nih, kalau tadi ambil 3 tahun aja misalnya, untuk murid 3 tahun gitu kan. Jadi kalau 3 tahun kan yang SD, SMP, SMA itu bisa semua kan. Nah, Iya. dan menariknya itu kalau terjadi sesuatu muridnya, kan ada santunan nih.
Ya, dan kalau terjadi sesuatu murid itu kan mesti yayasan akan keluar ya, misalnya mungkin dalam proses belajar ada kecelakaan misalnya gitu ya. Iya, Nah, betul. itu mesti yayasan akan ngasih santunan, cuman mesti nggak akan bisa besar kan. Nah, tapi dengan Iya, konsep betul. ini sudah ada sumbernya dan murid ini berwakaf gitu. Nah, kan murid ini juga berwakaf. Nah, kira-kira begitu Ustadz. Ya, menarik, Ustaz. Siap. Kalau Nanti kalau butuh ini mau apa dibikin Zoom khusus untuk detail tentang ini, nanti kita siap Ustaz. ya, Bisa boleh kita juga tuh implementasi. nanti kita tindak lanjuti ya. Karena Siap. kita berpikir tadi itu ya, bahwa memang sudah beberapa asuransi yang ajak kita kerjasama, cuman ini menarik nih. Karena Iya. itu tadi ya, orang kan berpikir kalau asuransi itu ya udah uang jadi Hilang. biaya ya, kalau nggak Iya. terjadi sesuatu udah biaya aja. Nah ini yang menariknya itu, insya Allah nih kita akan diskusikan dan insya Allah akan tindak Ya. lanjutilah dengan tim Wakaf Mulia ya. Siap Ustaz. Dan kabar gembiranya konsep ini baru ada di Wakaf Mulia nih Ustaz. Jadi Oh, ini Masya Allah. kerjasama khusus kita dengan Jurnalis Syariah. Makanya ini sama Generali diprioritaskan program ini untuk jaringan kita nih, biar nanti kemanfaatannya bisa tadi. Karena kita kan memang ingin membangun ekosistem wakaf itu kan. Jadi dari beberapa konsep wakaf itu nanti bisa terimplementasi gitu, Sa. Siap, siap, siap. Makanya kalau yang lain belum ada nawarin kayak gini kan. Siap, siap, Siap siap. Ustaz, siap. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Siap Ustaz, siap. Ya, baik. Suara saya bisa terdengar, Pak Iko? Bagus. Baik, Sudengar alhamdulillah. Pak Ya. Mudi, silakan. Baik, untuk Ustadz Yunus Jainuddin, jika nanti membutuhkan pertemuan khusus dengan stakeholder di Yayasan Ustadz, nanti kami dari tim Wakaf Mulia Institute siap untuk mengadakan sesi khusus begitu, sehingga harapannya di komunitas Ustadz, di stakeholder di Yayasan Ustadz bisa memiliki pemahaman yang sama begitu untuk follow up-nya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan untuk yang berikutnya. Silakan Ustadz bisa raise hand. Kemudian nanti kami antrikan untuk open mic. Bisa juga diketikkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Ustadz sekalian, masih ada waktu sebelum sesi Zoom ini kita akhiri. Pak, izin punten. Baik, silahkan dari Institut Madani Nusantara. Silahkan Ustaz. Ya, ini Pak, punten mau nanya, untuk hasil dari pengolahan wakaf itu, bisakah dialurkan ke gaji guru atau gaji karyawan? Itu saja sih, terima kasih. Ya, langsung aja Pak Ika Prianto. Oke, baik. Nah, konsepnya memang seperti itu Ustadz, dalam konsep wakaf produktif itu. Nah, tadi yang saya sharingkan tadi ya, ada namanya tadi Trubus Iman ya, pesantren Trubus Iman di Pasir Kalimantan Timur, itu dia alokasi untuk gaji gurunya itu bukan dari SPP, ya, tapi alokasi gaji gurunya itu dari 90 hektar kebun sawit. Nah, jadi sehingga efeknya apa? Efeknya itu mereka bisa mensubsidi SPP. Jadi subsidi SPP-nya bisa 50% subsidinya. Nah, sehingga memang apa ya? Karena memang duplikasi konsepnya itu sudah dari Al-Azhar, sudah dari Gontor gitu ya. Nah, makanya memang ini ya berjalan ya. Nah, jadi itu. Jadi artinya nanti kita dalam proses pengembangan yayasan kita itu tadi saya sampaikan bahwa nanti yayasan kita ini arahnya adalah membangun bisnis-bisnis yang dimana bisnis-bisnis ini akan menunjang operasional dunia pendidikan. Nah, sehingga dalam tanda kutip nih ya, lembaga kita nanti akan lebih ini ya, kalau istilahnya itu akan lebih izahnya itu akan lebih kuat. Kenapa? Karena murid itu hanya bayar untuk kebutuhan mereka.
gaji guru, ustadz-ustazanya itu bukan dari murid, bukan dari wali murid gitu ya. Tapi gaji guru, ustadz-ustazanya itu dari bisnis yang dikembangkan oleh yayasan. Nah, makanya kalau dulu kan pernah ada tuh ya, ada wali murid ngamuk-ngamuk gitu kan ke ustadz ustazah sampai seperti itu ya, karena persepsinya wali murid itu kan ya guru ustadz ustazah itu digaji sama SPP-nya mereka kan. Nah, tapi dalam konsep wakaf itu tidak seperti itu. Gaji guru, karyawan itu dari hasil dari pengembangan harta wakaf. Nah, pertanyaan, harta wakaf milik siapa? Milik Allah. Jadi digaji sama Allah itu ya. Nah, makanya ini skema wakaf dunia pendidikan ini memang harus kita kembalikan lagi ya kepada asalahnya, bagaimana setiap dirikannya lembaga pendidikan harus dikembangkan juga lembaga-lembaga wakaf. Nah, begitu Ustadz. Ya, jadi memang seperti itu. Boleh. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah, Masya Allah sangat luar biasa. Siap. Mantap, Masya Allah. Syukran. Boleh ikut melengkapi, Ustaz? Siap. Ya, mungkin ya yang dimaksud oleh Bapak tadi, wakaf yang 45% itu ya, artinya wakaf itu zat wakaf. Itu tidak bisa digunakan untuk gaji guru karena memang zat wakaf ya. Nah, yang bisa dijadikan itu tadi setelah kita produktifkan, bisa jadi buat kebun sawit atau usaha-usaha produktif lainnya. Nah, hasilnya itu maupun lainnya bisa untuk gaji guru di kita ya, di yayasan. Itu kurang lebih ya, Set ya. Siap. Maksudnya Ya, betul. Ya, jadi kalau dalam konteks wakaf asuransi syariah, ya outputnya kan nanti ada wakaf tuh ya. Ketika Ya. yang bersangkutan meninggal, ada wakaf yang 45%. Misalnya wakafnya berapa? Wakafnya 1 miliar. Nah, kemudian 1 miliar ini ya diproduktifkan. Misalnya akhirnya jadi misalnya Indomaret gitu kan. Indomaret. Nah, hasil dari Indomaret itu untuk gaji guru dan karyawan. Nah, jadi hasilnya ya yang untuk gaji guru karyawan. Sehingga dan dari Indomaret ini nanti skemanya reinvestasi. Hasil dari Indomaretnya akan kembali menjadi wakaf, reinvestasi. Sehingga nanti dana wakafnya kembali, Indomaretnya masih ada. Berarti aset wakafnya nambah. Sehingga bisa tambah Indomaret berikutnya. Atau kita sendiri mengembangkan franchise berbasis lembaga kita gitu ya. Nah, ini juga bisa. Makanya nanti salah satu rekomendasinya nanti setiap lembaga itu kalau bisa punya franchise juga gitu kan. Nah, yang itu ini yang nanti bisa bahkan kita bisa tawarkan juga ke masyarakat. Mereka wakafnya franchise gitu. Nah, kan lebih keren gitu. Wah, bagus itu. Kan DT udah duluan ini ya. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Baik, memang bicara wakaf adalah bicara bisnis, dan bisnisnya adalah kita membayar akhirat dengan dunia yang murah, demikian Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz-Ustazah yang lain jika masih ada hal-hal yang perlu diperjelas terkait dengan inovasi wakaf melalui manfaat asuransi jiwa syariah. Secara syariah tidak ada keraguan lagi, dari fatwa Dewan Syariah Nasional sudah menjelaskan secara detail bahwa mendapatkan manfaat dari asuransi jiwa syariah ini diperbolehkan. Baik, silakan Ustaz, mungkin bisa present atau ketik di kolom chat. Ya, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari Ustazah ketika pada saatnya nanti kemudian ada wakaf yang diterimakan kepada yayasan, Ustazah sekalian otomatis diperlukan lembaga wakaf di lingkungan Ustazah sekalian. Maka sebagai komitmen program dari Wakaf Mulia Institute juga terkait dengan legalitas. Ketika yayasan ingin melakukan fundraising wakaf uang, maka nanti diperlukan legalitas nadir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, Wakaf Mulia Institute juga memiliki program pendampingan untuk yayasan Ustaz-Ustaz sekalian. Ya, mulai dari pelatihannya sampai dengan sertifikasi. Ya, karena qadarullah, alhamdulillahnya para pengurus Yayasan Wakaf Mulia juga sudah menjadi asesor ya, dari LSP BWI. Ya.
Oke. Baik, kami persilahkan kembali Ustaz-Ustaz sekalian jika masih ada. Ustaz mau nanya. Assalamualaikum. Baik, Ustazah Waliati. Iya Ustaz, Ya, mau nanya. silakan Ustazah. Misalnya gini, kan ada donatur gitu loh Ustaz. Misalnya dari dia berwakaf ke yayasan anak yatim misalnya gitu. Kemudian dari wakafnya itu kita ambil sebagiannya ikut masukkan ke asuransi wakaf. Gimana caranya Ustaz? Agar ada simpanan yang akan bermanfaat kepada yayasan nantinya gitu dalam bentuk uang. Gimana cara Ustaz? Baik, silakan Pak Eko Prianta. Oke, baik ya Ustazah. Nah, jadi kalau untuk wakaf asuransi syariah ini nggak boleh kalau seperti itu ya. Nah, jadi karena kalau misalnya ada seorang wakif dia sudah berwakaf uang misalnya ya, misalnya tadi untuk yatim tadi ya, untuk wakaf uang untuk yatim seperti itu tidak bisa ya dimasukkan ke apa namanya wakaf asuransi syariah. Kenapa? Karena kalau di wakaf asuransi syariah ini nanti dia di awal itu kan kita ikut program ini ya namanya wakaf namanya asuransi syariah. Nah, cuman bedanya di situ dia ada waatnya gitu ya. Ada waatnya bahwa ketika nanti pesertanya meninggal, maka ya dana ini akan ini ya pesertanya dapat santunan terus maksimal 45% diwakafkan. Nah, jadi mungkin jalurnya mungkin berbeda itu Ustazah ya. Nah, kecuali nanti dari dana infak. Nah, kalau dana infak boleh ya. Nah, kalau dana wakaf itu nggak boleh. Kalau dana infak boleh misalnya nanti ini yang eh, kalau istilahnya nanti yayasan itu mengikutkan ya dengan dari dana infak. Nah, nanti infak ini kan ada dua nih jenisnya. Ada infak yang terikat, ada infak yang tidak terikat. Kalau infak yang sifatnya umum, yang tidak terikat ini, nah ini kita karena kan konteksnya bisa kita gunakan untuk kesejahteraan guru juga, untuk karyawan, nah gitu. Nah sehingga ini bisa nih kita masukkan. Nah jadi bagian dari meningkatkan apa ya istilahnya, bagian dari pelayanan kita ya kepada ustadz ustazah kita, maka dana infak ini kita anggarkan ya bahwa mereka diikutkan ya program ini. Nah, sehingga nanti bisa ikut walaupun nanti itu kan dananya kalau tidak terjadi apa-apa kembali juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya terjadi sesuatu sebenarnya kembali juga ya karena apa yang apa namanya maksimal 45%-nya kan menjadi wakaf tuh. Nah, yang apa 55%-nya menjadi santunan untuk ahli waris. Nah, begitu. Nah, berarti kalau mau dilakukan itu kalau dana infak boleh nih Ustazah. Nah, kalau misalnya kalau dana infak insya Allah bisa itu. Tapi kalau yang dana wakaf tadi udah nggak bisa Ustaz. Karena dana wakaf itu nggak boleh ini ya nggak boleh hilang kan dia. Nah, dia kalau ketika sudah menjadi wakaf uang, nah bolehnya di mana? Diproduktifkan. Nah, langsung karena dia, nah wakaf asuransi syariah itu kan sebenarnya sarana kita untuk melahirkan wakaf uang. Nah, kira-kira. Nah, jadi kalau sudah jadi wakaf uang ya sudah gitu kan, tinggal dilanjutkan untuk diproduktifkan. Nah, begitu Ustazah. Yes, Ustaz. Berarti kita misalnya gaji guru tuh kita ambil sedikit, kita jadikan infak untuk sebagai asuransinya gitu ya Ustaz. Gaji guru yang kan, misalnya kita ambil 50.000 atau 100.000 setiap ustazahnya, kemudian kita masukkan atas nama beliau, atas nama mereka gitu ya Ustaz, untuk Iya, diasuransikan gitu iya ya Ustaz. betul. Nah, maka kalau saya sih merekomendasikan ini ya, mungkin tambahannya ya Ustazah ya. Jadi kayak jadi kalau biasanya kan jadi mereka agak agak gimana gitu kalau bisa dikurangin gitu kan. Nah, tapi sifatnya kita tambah Oke. tapi kayak ini apa istilah tunjangan gitu kan. Oh Kayak gitu ya. jadi tunjangan tapi nanti langsung keluar gitu. Jadi kalau di gaji itu nanti muncul ya. Nah, di slip gajinya muncul apa ininya asuransi gitu ya, asuransi syariah tapi nanti dia di apa di ini ada muncul juga ininya apa potongannya gitu. Nah, tapi dari
dana bagusnya dari yayasan biar para apa ustazahnya tidak terkurangi gitu. Oh iya bisa Ustaz. Ya, mungkin seperti BPJS ya, tunjangan Iya, BPJS. Jadi benar. kalau sakit atau masuk rumah sakit itu bisa keluar ya Ustaz. Nah, kalau yang sakit pakai BPJS aja. Ini meninggal aja Ustaz. Ya, kalau kalau ini hanya khusus untuk asuransi jiwa ya. Dia murni Mm-mm. murni asuransi jiwa, hanya untuk meninggal aja nih Ustazah. Oh gitu ya. Meninggal karena biasa atau meninggal karena kecelakaan. Oh iya, iya Ustaz. Ya makasih Ustaz. Siap, siap Ustazah. Baik, semoga cukup jelas Ustazah. Ya, Ya, makasih banyak Ustaz. baik. Baik, saudara sekalian masih ada waktu. Silakan jika masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan inovasi wakaf melalui manfaat asuransi jiwa syariah. Jadi kalau kita minat Ustaz, kemana kita salurkan Ustaz? Misalnya daftarkan Ustaz. Oke ya, Ustazah bisa ini aja chat di Zoom, Mm-mm. bisa tertarik, sebutkan nama yayasannya, terus nanti sebutkan ininya Ustazah, apa namanya, berapa jumlah karyawannya, sama nomor WA-nya. Ya, nanti akan dibantu oleh Bu Isna nanti ya atau admin, nanti akan diberikan proposalnya Ustazah. Oh, Proposalnya nanti kan akan kita hitungkan dulu. Nah, jadi misalnya kita punya karyawan anggap saja misalnya 10 gitu kan. Nah, dari 10 ini nanti yang akan kita butuhkan itu nama sama tanggal lahirnya. Nah, nanti iya. setelah ada nama tanggal lahirnya, nanti itu akan kita hitungkan. Berapa per orangnya itu ya. Perorangannya itu misalnya kita mau ambil misalnya manfaat meninggalnya anggap saja 200 juta misalnya. Nah, nanti kita hitungkan tuh berapa ininya ya per bulannya itu kira-kira berapa. Nah, kemudian nanti ada akumulasinya karena nanti ini akan dikeluarkan oleh yayasan, nanti yayasan tahu tuh berarti akan menyediakan alokasi dana per bulannya itu berapa gitu. Begitu Ustazah. Ya Ustaz. Terima kasih Nah, banyak. ya, siap. Nanti kalau butuh apa diadakan Zoom lanjutan misalnya untuk sosialisasi ke teman-teman yang lain juga boleh nanti ya tinggal kita jadwalkan. Nah, mungkin biar agar lebih jelas ya skema-skemanya gitu. Yang kemarin tuh boleh apa Ustaz? Kemarin agak tertinggal sayanya ngikutin Zoom-nya. Ada YouTube-nya nggak tahu apanya gitu Ustaz yang bisa kami buka lagi. Jadi kami bisa pelajari Ustaz. Untuk yang mana? Ada yang kemarin ini juga apa namanya seminarnya juga sama ini kan dua nih. Tadi agak Iya. telat juga ya. Ada petinggalnya Oh ya, yang bisa yang kemarin yang tentang ini ya, sharing session yang wakaf untuk dunia pendidikan sama kiat sukses dapat legalitas itu ya Ustazah ya? iya. Oh ya, nanti biar di ini ya, di apa di share sekalian itu untuk videonya. Insya Allah ada rekamannya nanti yang hari ini akan saya masukkan ke YouTube juga nanti kita share ininya rekamannya. Oh, iya iya. Makasih banyak Ustaz. Siap siap, Ustazah. Baik, alhamdulillah. Eh, Selanjutnya silakan Ustadz-ustadzah yang lain jika ada yang perlu disampaikan. Baik, sementara di kolom chat belum ada tambahan, Pak Eko. Pastikan saat saja absen ya. Mungkin di share lagi format absennya nanti biar materinya biar di share ya. Baik, Ada ininya Pak Mudi. Coba saya ini. Oh ini ada nih. Mungkin pastikan absen biar nanti ini materinya saya share. Oke, ini saya share lagi Ustazah, Ustazah. Silakan untuk absen ya.
Sudah. Gitu. Baik, sepertinya belum ada tambahan, Pak Eko. Oh, silakan, izin. Ustadz Yunus. Kalau tidak ada yang ini ya saya lah ya. Silakan Ustadz, masih ada waktunya. Sambil nunggu yang lain ini ya ikut gabung ya. Kalau ini kita bisa juga buka dengan ke jamaah ya Ustadz ya, Allah ya. Artinya tidak terbatas untuk di karyawan kita atau santri kita atau siswa kita, tapi bisa juga dibuka ke jamaah ya. Alumni kita yang misalnya alumni haji, alumni umrah, alumni pendidikan kita itu bisa ya. Bisa Ustadz. Nah, jadi nanti apa? Ya, jadi nanti itu manfaatnya nanti semua ke ini, ke yayasan. Ya, Ya, betul. ya kita ininya niatnya bagaimana memotivasi, membuka jalan seluas-luasnya untuk orang itu betul-betul mempersiapkan akhir hayatnya itu bekal ya, Iya. dengan mudah, dengan jalannya, dan kemudahan ini kan jalan-jalan Allah yang dibukakan untuk kita semua, walaupun tidak besar mungkin, tapi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berwakaf. Nah, ini Iya, saya Ustadz. pikir yang kita harus fasilitasi kepada jamaah. Harapannya memang semaksimal mungkin mereka bisa berwakaf lah ya. Dan Siap, tentunya siap. dampaknya ke yayasan itu juga ada untuk kita bisa mengelola dana wakaf, sehingga ini bisa berdampak mauquf alainya semakin banyak nantinya. Kalau Siap, kita Ustadz. punya dana untuk dikelola semakin luas kan, tadi seperti Al Azhar itu kan dampaknya luar biasa itu. Betul. Nah, itu. Jadi di beberapa sebenarnya nanti bisa kalau untuk haji apa umroh Ustadz itu bisa include. Iya, ya Ya. itu maksudnya kita kalau yang calon itu kita bisa masukkan langsung Ya, ya sebagai ini mereka gitu ya. Jadi kalau skemanya kan yang nanti sudah pun kita masih ya benar. karena kita ada juga Ya. Jadi nanti bisa diedukasi. Jadi mereka Makasih, itu Ustaz. ya siap Saya jadi Ustaz. ini. Siap Ustaz. Ada batas Oke. umur. Gimana Ustazah? Ada batas umur ya, misalnya umur 80 boleh ikut nggak? Memang ada kalau umurnya itu sebentar nih tanya Bu Isna ini yang hafal. Kenal berapa tuh? Sekitar 60 ini batasnya. Oh, orang yang mau pensiun nggak? 60 ya batas umur Ustaz. Tapi yang 70 nggak boleh ikut ya. Ini. Oke, siap. Siap Ustazah. Siap Ustaz. Iya. Batasnya 60 ya. 10 tahun jatah. Nah, jadi yang tadi kalau yang apa? Yang seperti jamaah umroh ini juga bisa skemanya. Jadi nanti diincludekan. Nah, jadi mereka ini nanti jadi lengkap gitu ya. Mereka beribadah umroh dan mereka juga di cover ya. Maksudnya ketika terjadi sesuatu ya dalam proses perjalanan atau apa itu mereka langsung dapat santunan, keluarganya juga berwakaf gitu. Dan wakafnya juga ke lembaga kita. Nah, itu menariknya itu. Berarti jangka pendek ya Ustaz. Misalnya 15 hari dia atau 12 hari dia umrohnya. Jadi yang ditanggung itu nah gitu, sekali asuransi aja ya. Ya apa? Jadi gini, ya nanti diedukasi ya, diedukasi artinya bagian dari apa? Kalau istilahnya itu bagian dari ikhtiarnya itu ya. Jadi selain umroh itu juga ada wakaf gitu kira-kira. Nah, jadi harus ada edukasinya memang mereka. Walaupun sebenarnya kan kalau di konsep asuransi syariah itu kan kalau misalnya dia
bayarnya misalnya udah bayarnya untuk karena dia umrohnya cuma 1 bulan ya, misalnya berarti kan dia kan hanya di cover misalnya dalam 1 bulan aja gitu. Iya. Artinya dia tidak bayar lagi itu kan berarti dia berhenti gitu. Nah, tapi ketika dia sudah ikut dalam rentang 1 bulan ini kan dia akan di cover ketika terjadi sesuatu. Tapi kalau dia Hmm. nggak mau lanjutin berarti dia berhenti kan. Berarti kalau istilahnya di asuransi itu lapse gitu ya, berhenti gitu. Nah, jadi sebenarnya dia ikut cuman apa dalam waktu 1 bulan aja sih bisa aja. Cuma kan berhenti gitu. Oh ya, Tapi ada ya jangka waktunya misalnya apa tuh asuransi untuk perjalanan umroh aja, misalnya 16 hari itu ada faktornya ya, ya gitu Ustaz ya. Berarti nah, nggak ada yang ya bisa yang panjang, ada yang paling pendek juga ada ya, Ustaz. ya tadi itu aja. Jadi kalau dia berangkat umrohnya kan, jadi ibaratnya kan dia ngikut program asuransinya hanya di masa dari Ya, berangkat gitu sampai pulang gitu kan. ya. Nah, gitu. Nah, tapi bagusnya ya diedukasi karena kita berharap kan nanti apa kemanfaatannya juga jangka panjang. Ya, memang harus diedukasi tentang wakafnya ya, Ya, Pak. betul. Makanya Bagaimana sekalian kan kita. ya, apa, pentingnya wakaf itu, sehingga memang bukan hanya pas kali dia berangkat eh, dapat asuransi itu, tapi dia akan menindaklanjuti minimal 3 tahun itu ya, Set ya. Iya, betul, betul. Uangnya Heeh. itu akan kembali juga, kalaupun tidak terjadi selama 10 tahun. Kalaupun terjadi, dia sudah menyiapkan wakaf dan juga sudah menyiapkan warisan. Warisan. Iya. Dan dia kan juga ini Ustaz bisa diedukasi kan begini. Habis umroh, nextnya apa? Nah, gitu kan. Habis umroh, nextnya ya persiapkan wakaf terbaik, kira-kira gitu. Iya, nanti boleh wakafnya ke Darut Tauhid aja. Iya. Kan langsung gitu kan nanti sudah connect itu sudah sistem gitu. Nah, Iya. Masya Allah. kayak nanti bisa masuk ke travel-travel lain juga tuh Ustadz. Ya kan kalau kalau mereka kan belum tentu Iya, punya yayasan kan. Nah, betul. kalau Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum. Dari Bapak Permati. Ya. Oh ya, ya silakan. Silakan. dari Bambang Permadi Perawang ini Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, silakan Ustadz. Telat saya masuknya nih, masuk udah tanya jawab nih materi belum saya dengar sedikit pun. Jadi Ustaz, bisa kami berkunjung ke kantor Pekanbaru nih Ustaz untuk diskusi lebih jauh atau tanya jawab segala sesuatunya tentang pendirian Badan Wakaf di Perawang nih rencananya kami mengadakan Ustaz. Gimana Ustadz? Bisa diulang lagi Ustadz? Tadi saya ini agak hilang suaranya. Boleh diulang Oh Ustadz? ya, ini tadi saya terlambat ngikuti nih masuk Oh ke ya, Zoom-nya. siap siap. Udah proses, udah tanya jawab baru masuk nih. Jadi belum Iya. ada satupun materi yang saya dengar. Jadi rencana Iya. kami mau mau berkunjung ke kantor Wakaf Mulia ini bisa Ustaz? Dari Perawang langsung kami ke sana nih beberapa orang mungkin. Oh gitu ya. Di Jogja berarti Ustadz? Perawang Ustaz. Kantornya di Pekanbaru Ustaz ya? Oh, enggak di Pekanbaru itu ada ini saat ada pengawas wakaf mulia ada di Pekanbaru. Boleh tuh Oh silaturahmi. ada ya. Ya, Oh Ustadz gitu. Yon Hendri, Oh yayasannya Ustaz Hendri. ya di Alfitia Ustadz. Oh iya 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 iya. Jadi saya langsung kontak dengan beliau aja langsung Ustaz. Ya, kenal Ustadz Yon Hendri. Kenal kenal kenal. Nah, itu bisa Ustadz Yon Hendri. Jadi wakaf mulia itu pembinanya ada di Jakarta, terus pengawasnya Ustadz Yon Hendri ada di Pekanbaru. Nah, saya direkturnya di Jogja. Nah, kalau Oh gitu. kantor operasional kita lebih banyaknya karyawan-karyawan di Jogja. Oke siap siap siap. Jadi langsung saya kok langsung bangun komunikasi dengan Ustaz Yon aja lah Ustaz ya. Iya, siap, siap. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Kalau Waalaikumsalam. di mana Ustaz Gimana? tempatnya? Kalau di Pekanbaru di mana kantornya Ustaz? Nah, kalau Pekanbaru kebetulan pengawas kita ini di Yayasan Alfitiah. Afitia. Ya, Eh, SDIT Alfitiah. SDIT Alfitia. Iya.
Di kota Pekanbaru. Di mananya Ustaz? Saya dari Ah, dari Pekanbaru juga, Ustazah. tapi baru dengar Oh tempatnya. iya. Namanya di mana tuh Ustaz? Nanti bisa dicari. Oh iya, ya nanti biar saya malah nggak hafal nama tempatnya. Kalau ke sekolahannya udah lupa nama Alfitiyah, tempat. Fitiah Alfitiyah di mana? kalau nggak salah di Rumba itu, Zah. Ah, Rumbai. Oh, saya ada rumah juga. Oh, di Rumba Dekat. juga ya. Oh, dekat lah. Yang di Rumba itu Itihad ya? Tepat nggak sih? Oh, di Altihad. Bukan, Altihad Ubay. Oh, di Panam, di Panam, di Panam, di Panam. Kanan. Oh, sekolahnya di Panam, Ustaz. Gimana Zah? Putus-putus orang. Sekolahnya di Panam, Altihad Ubay. Ya di Panam kalau nggak salah tuh apanya. Nah, iya, iya. Tapi, Ustaz, makanya Ustaz, kalau kita ada punya yayasan nanti bisa dimasukkan juga ya dalam ikut asuransi jemaah Gimana, para jemaah. Ustazah? Diulang lagi? Sekarang masih sekarang kan udah ada yayasannya entah Ya. lembaga jadi jemaah-jemaahnya bisa juga ya dimasukkan ke dalam itu eh, ikut asuransi syariah gitu. Bisa, bisa, Ustazah. Bisa Ya, ya. jadi yang penting ini masjidnya ada yayasan kan? Oh gitu. Yang penting Nah, ada yayasan ya. ya, Syaratnya karena nanti kan harapannya kan manfaat wakaf dari program ini kan, misalnya kan pesertanya jamaah gitu kan. Nah, ketika peserta jamaah, misalnya ketika meninggal, nanti kan jamaahnya dapat santunan. Nah, ketika dapat santunan kan 45%-nya kan diwakafkan. Nah, Kak, diwakafkannya ke ini, ke apa namanya, ke ini kan yayasan masjid kan. Nah, itu kan. iya, Bisa itu saja. Bisa itu. iya, bisa. Hmm. Teman-teman boleh ya Ustaz ya masuk ke yayasan gitu ya. Boleh, boleh. Oh, Jadi misalnya kan tadi seperti Ustadz Yunus tadi, relasi yayasan itu bisa ikut program itu nanti wakafnya ke yayasan. Nah, jadi oh, kayak istilahnya mereka dapat manfaat gitu kan. Nah, tapi yayasan juga dapat manfaatnya gitu. hmm. Ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Siap, siap, Ustazah. Baik, Ustazah, sebagai tambahan informasi untuk lokasi Al-Fitiyah itu di Jalan Karya, Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Ustazah. Mohon maaf, masih mute, Ustazah Oh iya, Waliati. oh, iya Ustaz. Ya, Oh di ya. daerah Padang ya. Tuah Tuah Karya. Karya, Tuah Karya, Kecamatan Tampan. Tampan. Oke. Ya, Ya, terima kasih banyak Ustaz. baik, Nanti cari. baik. Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, sesuai dengan jadwal, ini tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Eh, untuk sementara ruang Zoom ini kita cukupkan. Namun demikian, yang pertama sebelum kita akhiri, bagi Ustadz-Ustadzah yang belum mengisi presensi, kami mohonkan untuk bisa mengisi presensi di kolom chat dengan memasukkan nama, kemudian nomor WhatsApp, alamat email yayasan serta kota domisili Ustadz sekalian. Materi akan kami kirimkan ke nomor WhatsApp kepada Ustadz sekalian. Demikian untuk sesi Zoom pada malam hari ini. Jika terdapat informasi apapun yang diperlukan terkait dengan kegiatan-kegiatan Wakaf Mulia Institute, Ustadz Udadah bisa mengontak rekan-rekan admin yang mengundang ke ruang Zoom pada malam hari ini. Kami informasikan kembali sebagai komitmen dari visi Yayasan Wakaf Mulia Institute untuk mendampingi yayasan yang sampai dengan 1.000 yayasan menuju kemandirian finansial, ya. Sehingga insya Allah kita siap bersinergi bersama menjayakan umat melalui wakaf. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari Pak Koprianto ada closing statement dulu, silahkan. Oke, baik ya. Terakhir, Bapak Ibu, Ustadz saja sekalian, satu hal yang perlu kita sama-sama yakini bahwa
ya upaya kita mengembangkan yayasan kita ini sebenarnya upaya kita bisa memiliki apa kalau istilahnya ya amal jariah ya gitu ya. Nah, apalagi ya konsep yang akan kita bangun adalah konsep wakaf. Nah, yang namanya konsep wakaf itu adalah konsep yang ini ya, yang akan terus berkembang. Dan dia konsepnya itu adalah secara tersistem sehingga ibaratnya ketika kita mungkin suatu saat sudah tidak ada di dunia ini, tapi kemanfaatan wakafnya akan terus berkembang. Dan itulah yang bisa jadi menjadi amalan andalan kita nanti di akhirat ya seperti halnya para sahabat Rasulullah ya tadi ya Utsman bin Affan yang sampai sekarang ya kemanfaatan wakafnya terus mengalir gitu ya. Maka wajar ya sahabat Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Nah, pertanyaannya apa yang telah kita lakukan? Nah, eh, skema kita membangun yayasan kita dengan konsep wakaf ini harapannya sekali lagi ini menjadi amal amal jariah kita ya di masa-masa yang akan datang dan pola-pola wakaf ini di zaman modern sekarang ini banyak sekali inovasi-inovasinya. Nah, makanya kita juga perlu terbuka terhadap segala inovasi yang ada dengan prinsip ya sesuai dengan syariah dan undang-undang berlaku. Nah, kalau sudah sesuai dengan itu, insya Allah ya ini akan menjadi apa ya era baru ya dalam perwakafan kita. Terima kasih banyak. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Jadi amat Ya, sama-sama Ustaz. Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga 2 jam yang kita lalui bersama ini menjadi waktu yang barokah, yang kemudian semakin memperluas literasi wakaf kepada sebanyak-banyak umat di Indonesia, sehingga semakin banyak yayasan-yayasan pendidikan yang mandiri secara finansial, kemudian memberikan kontribusi yang besar kepada umat, sekaligus kita semua mendapatkan pahala jariah dari ilmu maupun wakafnya. Amin ya rabbal alamin. Eh, Kami dari tim admin mohon diri, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita syukuri pertemuan kita pada malam hari ini dengan hamdalah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Iko. Jazakallah khair. Sama-sama Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recordingnya mau dikondisikan? Siap, siap Pak Budi. Ini saya. Ini tutup sudah langsung ini kok. Saya tutup ya. Oke. Oke.